Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki bab 3, menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. 1. Makna salat dan zikir. A. Makna salat. Secara bahasa, salat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, salat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Salat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Salat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri, pantas kita merendahkan hati dan mengertilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungannya. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti ini mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW berdasarkan ayat di atas diperintah untuk membaca dan memahami Al-Quran. Pemahaman mengenai pesan Al-Quran dapat membina dan memperbaiki dirinya. Begitu pula ayat ini ditunjukkan kepada seluruh muslim untuk memperbaiki diri. B. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Ketakwaan kepadanya yang tumbuh pada diri seseorang adalah manifestasi keberhasilan dari salah satu pelaksanaan ibadah salat dalam sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan pula untuk selalu istiqomah dalam beragama Islam agar kita tidak mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut perbuatan dosa. Oleh karena itu, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. 3. Hikmah melaksanakan sholat dan zikir. A. Tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. 4. Mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Agar kalian konsisten dalam menjalankan salat dan zikir, dapat dilakukan beberapa hal berikut. Menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Memahami manfaat salat dalam kehidupan. C. Kita akan kembali ke akhirat. D. Jangan menunda salat dan malas berzikir. E. Niat yang tulus. F. Lakukan salat berjamaah. G. Berteman dengan orang yang rajin salat. H. Banyak membaca buku keislaman. Terima kasih, sekian materi kali ini. Sampai bertemu ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.